Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah untuk menentukan ukuran pemusatan data. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Miswatur Rusidah dengan NIM 202035001 sebagai pemateri ketiga, yang kedua Dian Maharani dengan NIM 202035005 sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Zulfikar Rafinur Cayandi dengan NIM 202035023 sebagai pemateri kedua. Selamat menyaksikan. Untuk mengawalinya, saya akan jelaskan dulu mengenai definisi dari ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau yang biasa disebut dengan nilai yang sering muncul. Oke, kali ini saya mau membahas tentang mean. Mean, semua orang pasti tahu apa sih mean itu. Mean diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Misalnya pada kasus nilai ulangan matematika. Penerapan mean dapat ditunjukkan pada saat menentukan berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata nilai kelas. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Mean sendiri ada 2 macam, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Mean data tunggal diperoleh dari menjumlahkan semua data kemudian membaginya dengan banyak data. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data. Dan banyak data sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Secara umum, rumus mean data tunggal dinyatakan sebagai berikut, yaitu X sama dengan sigma XI per N. X sendiri yaitu nilai rata-rata, terus XI yaitu data ke I, nilai data ke I, ya sama aja lah. N yaitu banyaknya data. Contohnya seperti ini. Hitung mean dari data berikut ini. Ada 2, 3, 3. Terus X1-nya yaitu 2, X2-nya 2, 3, X3-nya 3, X4-nya 4. N-nya kan tadi banyaknya data. Ya, banyaknya data di sini ada 4, maka N sama dengan 4. Kemudian kita masukkan rumus. X sama dengan sigma XI per N. Terus X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagi N. Maka 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 kan sama dengan 12. Dan 12 nanti dibagi 4 sama dengan 3. Artinya ada 3. Sedangkan mean data kelompok, ya mean data kelompok hampir sama mean data tunggal. Hanya saja cara penyajian data kelompok diberi dalam bentuk yang berbeda. Maka rumus mencari nilai mean untuk data kelompok sedikit berbeda dengan cara mencari nilai mean pada data tunggal. Rumus mean data kelompok dinyatakan sebagai berikut ini, yaitu X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X sendiri sama seperti tadi, nilai rata-rata. Untuk Fi yaitu frekuensi kelompok data GI, dan Xi di
data tunggal dan mean data kelompok berbeda. Kalau di mean data tunggal, XI-nya adalah nilai data ke I. Untuk di mean data kelompok, XI-nya yaitu nilai tengah kelompok data ke I. Itu. Jadi berbeda XI-nya. Contohnya seperti ini, hitung mean dari data kelompok berikut ini. Di sini kan ada tinggi badan, titik tengah, frekuensi, terus XI kali FI. Bagaimana sih cara menentukan titik tengah? Yaitu tinggi ada 156 sampai 160. Yaitu dengan cara 156 ditambah 160 dibagi 2. Pokoknya untuk mencari titik tengah, jumlah awal dan akhir itu dijumlah kemudian dibagi 2. Pokoknya sampai itu ya. Maka 156 ditambah 160 adalah sama dengan 310. 310 dibagi 2 sama dengan 158. Dan seterusnya seperti itu. Untuk frekuensi sendiri dari tinggi badan. Berapa orang yang tinggi badannya antara 156 sampai 160. Jadi sudah diketahui ada 5. Itu untuk mencari XI kali FI yaitu titik tengah dikali frekuensi. Jadi 158 dikali 5 sama dengan 790. Sudah cari sigmanya. Sigma frekuensi, sigma FI-nya. Berarti 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 yaitu jumlahnya sama dengan 30. Maka sigma FI sama dengan 30. Dan sama halnya dengan XI dikali FI juga menjadi sigma. Dijumlah juga, berarti 790 ditambah 160 1630 ditambah 840 ditambah 1730 sama dengan 4990. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, yaitu X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Kemudian kita masukkan angkanya tadi. Untuk sigma FI kali XI yaitu 4.990 dibagi sigma FI. Sigma FI-nya kan tadi 30, berarti dibagi 30. Nah, 4.990 dibagi 30 sama dengan 166,33. Maaf tipu. Maaf ya. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja sih. Yang selanjutnya adalah median atau yang biasa kita sebut dengan nilai tengah. Median atau nilai tengah adalah suatu nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan MI. Karena data terbagi menjadi dua bentuk, yaitu data tunggal dan data kelompok, maka median juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Median data tunggal adalah nilai tengah yang menggunakan data tunggal. Median jenis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu median data tunggal genap dan median data tunggal ganjil. Kemudian yang median data kelompok sebenarnya tidak jauh berbeda dengan data tunggal, yaitu mencari nilai tengah dari suatu data. Akan tetapi, karena penyajian data kelompok yang diberikan dalam bentuk yang berbeda, maka rumus mencari nilai median dalam bentuk data kelompok juga sedikit berbeda dengan cara mencari nilai median pada data tunggal.
Selanjutnya mengenai rumus dari median data tunggal yang untuk data ganjil adalah ME sama dengan X dari N plus 1 per 2. Sedangkan untuk N genap atau data genap adalah ME sama dengan setengah dikalikan X dari N per 2 ditambah X dari N per 2 plus 1. Untuk keterangannya, ME adalah simbol median, untuk X adalah data kesekian tergantung penjumlahan dari masing-masing rumusnya, dan N adalah jumlah seluruh frekuensi atau jumlah dari total datanya. Untuk lebih memahaminya, mari kita mengerjakan contoh soal untuk median data tunggal ganjil. Terdapat soal bahwa terdapat 9 orang anak dari SMP Negeri 1 Demak yang mengikuti ulangan matematika. Didapatkan nilai ke-9 orang anak tersebut adalah 6, 9, 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan terakhir 8. Berapa median dari nilai ulangan ke-9 anak tersebut? Untuk menyelesaikannya, langkah pertama, karena jumlah data ganjil, maka harus menggunakan rumus yaitu ME sama dengan X dari N plus 1 dibagi 2. Kita masukkan datanya bahwa N yaitu jumlah data 9 ditambah 1 dibagi 2. Ditemukan bahwa median terdapat pada X5. Langkah kedua, karena sudah diketahui bahwa mediannya adalah X5, maka data harus diurutkan terlebih dahulu, yaitu 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 9. Nah, langkah 3, berdasarkan hasil pengurutan, maka diketahui bahwa nilai dari X5 adalah 7. Kemudian contoh soal untuk median data tunggal genap. Terdapat soal bahwa dari 10 siswa dalam satu kelas dijadikan sampel dan dihitung tingginya. Hasil pengukuran tinggi badan dari ke-10 siswa tersebut adalah 165, 168, 165, 170, 175, 178, 170, 172, 173, dan 178. Hitung median dari data tinggi badan ke-10 siswa tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, karena jumlah data genap, maka harus menggunakan rumus yaitu ME sama dengan setengah dari XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Kita masukkan datanya, setengah X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 plus 1. Dapatkan bahwa setengah dari X5 dan X6. Langkah kedua, untuk mengetahui letak X5 dan X6, terlebih dahulu data harus diurutkan. Hasil pengurutan data tinggi badan siswa tersebut adalah sebagai berikut: 165, 165, 168, 170, 170, 172, 173, 175, 178, dan 178. Langkah ketiga, berdasarkan pengurutan data tinggi badan siswa tersebut, diperoleh letak X5 pada nilai 170 dan X6 pada nilai 172. Dengan demikian, perhitungan menggunakan rumus yang tadi dapat dilanjutkan, yaitu ME sama dengan setengah dari X5 plus X6. Kita masukkan bahwa X5 yaitu 170 dan X6 adalah 172. Dijumlah menjadi 342. Setengah dari 342 adalah 171. Jadi median dari data tinggi badan siswa tersebut dari 10 siswa tersebut adalah 171 cm. Median data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan XII ditambah
N per 2 dikurangi FKII dibagi dengan FI dikalikan P dengan keterangan ME itu median, XI itu tepi bawah kelas median, N itu banyak data, FKII itu frekuensi kumulatif data di bawah atau sebelum kelas median. Dapat dicari dengan mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Kemudian FI adalah frekuensi data pada kelas median. Dan terakhir P adalah panjang interval kelas. Untuk lebih memahaminya, langsung ke contoh soal. Terdapat soal bahwa dari 26 siswa SD Negeri 3 Karangjati dijadikan sampel dalam penelitian oleh Dinas Kesehatan. Siswa yang sudah dipilih kemudian ditimbang berat badannya. Hasil timbangan berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti pada tabel di sebelah kanan itu. Hitung median berat badan siswa yang dijadikan sampel. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama harus menghitung frekuensi kumulatif data terlebih dahulu. Untuk perhitungan frekuensi kumulatif data dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif data itu kita harus menjumlahkan frekuensi dari suatu kelas dengan kelas sebelumnya. Contoh, pada kelas 46 sampai 50 kg terdapat 3 orang, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 3. Yang selanjutnya adalah pada kelas 51 sampai 55 kg dengan total 2 orang. Jadi frekuensi kumulatif datanya adalah 3 ditambahkan dengan 2, yaitu menjadi 5. Kemudian begitu pula selanjutnya. Nah, untuk langkah kedua yaitu kita harus menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus. Nah, kita harus mencari tahu dulu di mana letak kelas mediannya. Tadi sudah diketahui bahwa jumlah data yaitu 26, sehingga jumlah datanya genap. Sehingga kita dapat menentukan di mana letak kelas median yaitu dengan cara setengah dari X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1, yaitu di antara data ke-13 dan ke-14. Nah, dari mana kita tahu letak data ke-13 dan data letak ke-14? Kita dapat melihatnya di frekuensi kumulatif, yaitu terdapat di antara kelas 61 sampai 65 kg. Nah, setelah kita mengetahui letak kelasnya, kita harus menentukan nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam rumus. Yang pertama, XII atau tepi bawah kelas median. Karena kita tahu bahwa batas bawah kelas median yaitu 61, lalu kita dapat menentukan tepi bawahnya yaitu 61 dikurangi dengan setengah yaitu 60,5. Yang kedua, mencari N. Sudah kita ketahui bahwa jumlah datanya adalah 26. Kemudian frekuensi kumulatif di atas atau sebelum kelas median. Untuk frekuensi kumulatif sebelum dari kelas median adalah 9. Lalu frekuensi kelas mediannya atau FI adalah 5. Lalu panjang interval kelas adalah 5. Bagaimana kita dapat menentukan bahwa panjang interval kelasnya 5? Kita dapat melihatnya dengan cara mengurangi batas bawah kelas dari setiap kelas dengan batas bawahnya kelas sebelumnya. Contoh, pada kelas 51 sampai 55 kg kita ambil 51-nya. Lalu kelas sebelumnya 46 sampai 50 kg kita ambil 46-nya. Jadi 51 dikurangi 46 adalah 5.
Kemudian langkah yang ketiga adalah memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam rumus. Kita ingat bahwa rumus dari median data kelompok adalah ME sama dengan XII ditambah N per 2 min FKII per FI dikalikan dengan P. Kita masukkan nilai dari XII yaitu tadi 60,5, lalu N 26, lalu FKII nya 9, FI nya 5, dan P nya 5. Nah, dari pembagian N per 2 didapatkan bahwa 26 dibagi 2 yaitu 13. Kita lanjutkan rumusnya yaitu 60,5 ditambah 13 min 9 dibagi 5 dan dikali 5. Kita dapat mencoret-coret 5 dibagi dengan 5. Didapatkan bahwa 60,5 ditambah 13 kurangi 9 yaitu 4, yaitu berarti 60,5 ditambah 4. 60,5 ditambah dengan 4 yaitu 64,5. Jadi median dari berat badan siswa adalah 64,5 kg. Modus nilai yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Sekelompok data yang memiliki modus disebut bimodal, sedangkan sekelompok data yang memiliki lebih dari 2 modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Macam-macam modus. 1. Modus data tunggal. Modus pada data tunggal dapat ditentukan dengan mendaftar data tersebut dalam sebuah tabel. Contohnya, diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan siswa 175, 172, 175, 160, 178, 165, 168, 175, 175, 172. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Jawabannya, untuk mencari modus dari data seperti itu, tidak perlu menggunakan rumus. Yang perlu dilakukan adalah menghitung data yang sering muncul. Nah, dari data tersebut, angka yang sering muncul itu adalah angka 175. Dua, modus data kelompok. Modus data kelompok dapat ditentukan dengan menggunakan modus besar dan rumus. Modus besar merupakan titik tengah interval kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak disebut kelas modus. Contohnya, diketahui data berkelompok seperti tabel di bawah ini. Tentukan modus dari data tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelas modus terlebih dahulu. Cara mencari kelas modus yaitu dengan melihat frekuensi yang paling banyak. Jadi kelas modusnya ada di kelas interval 8 sampai 10. Dari tabel tersebut dapat diketahui panjang kelas intervalnya ada 3. Di bawahnya 7,5 karena 8 dikurangi 0,5 sama dengan 7,5. Di satunya ada 5. Cara mencarinya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Berarti 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Di duanya ada 7. Cara mencarinya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Nah, kita masukkan ke dalam rumus modus data berkelompok. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Sama dengan 7,5 ditambah 5 per 5 plus 7 dikali 3. Nah, berarti kan 7,5 ditambah 5 per 12 dikali 3. Sama dengan 7,5 plus 1,25 sama dengan 8,7. Jadi modus data berkelompoknya itu 8,7.
Ukuran pemusatan data merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil meliputi mean, nilai rata-rata, median, nilai tengah, modus nilai yang sering muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.